Kau sering begadang kan? Iya lah, ngaruh lah, makan juga kau sering minum kopi paling. Ya tapi dia nggak pernah minum kopi. Makanya jangan main terus. Itu loh Ki, apa? Kan kopi ini tetap season kan? Iya, jangan paksa-paksakan badan dulu. Aku tuh pingin diet, cuman asam lambung itu nggak bisa. Itu loh Ki, konsul aja di itu. Kita ke ahli gizi ketemu tiga. Mau tanya-tanya lah. Di deket-deket sini ada obat ahli gizi. Kamu konsul ya? Misalnya setuju deh. Tapi kau masih sakit kan? Enggak sih, udah kan kemarin minum enggak? Takutnya kalau teman-teman itu kan mengobati secara alami gitu loh. Udah kan gimana ya di sana ya? Ya mau kasih tahu aja Ki keluhan-keluhanmu, terus cara apa tujuan diet itu apa, terus cara ngatasi yang makanan-makanan yang kau suka selama ini, terus lu bener enggak, gitu-gitulah. Pokoknya menyangkut meringankan masalah beban mahmu supaya nggak ngaku kamu itu. Nanti kamu bantuin ya? Yo tenang aja, nanti aku bantuin. Pasien atas nama Rizky Amalia. Atas nama Mbak Rizky Amalia yang mana ya? Ini benar saya. Oh, Mbak Rizky Amalia. Namanya Rizky Amalia. Iya. Betul. Umurnya berapa? 20. 20. Tinggi badannya? 155. Berat badannya berapa? 53. 53. Aktivitasnya Mbak Kiki ini pekerja atau masih mahasiswa? Mahasiswi. Oh, mahasiswi. Ada yang bisa saya bantu Mbak Rizky? Gini loh Bu, tangan saya itu sudah berapa hari katanya dulu kan punya riwayat penyakit itu emah juga. Nah terus kemarin dia nggak masuk aku, bilangnya emahnya kambuh. Nah jadi dia ingin konsultasi ceritanya makanan-makanan yang cocok gitu kan Ki? Oh gitu. Mbak Kiki ini Diet pola apa? makannya ya yang salah. Sering jarang makan ya Mbak ya? Apa gimana? Jarang makan sih, paling sehari paling cuma 2 kali. Gitu. Kadang sekali. Kalau faktor mahal itu bisa juga sih jarang makan, pola makan yang salah, stres juga bisa, begadang, sering begadang atau gimana? Oh, sering banget tiap hari begadang. Nah itu yang memicu Mbak Kiki bisa menyebabkan asam lambungnya naik kan gitu. Nah di sini Mbak Kiki itu harus diet lambung gitu. Diet lambung itu gimana ya? Nah gini di sini kan ada leaflet, jadi Mbak Kiki bisa lihat, bisa baca di sini. Di sini tujuan diet lambung ya di sini ya Mbak ya. Di sini ada tertulis tujuan dari diet lambung sendiri itu yaitu untuk menetralkan kelebihan asam lambung, terus untuk memberikan makanan yang cukup dan meringankan fungsi ginjal. Nah, fungsi lambung meringankan fungsi lambung kan. Nah Mbak ini kan jarang makan, otomatis kan lambungnya juga bermasalah, makanya itu Jarang keisi. jarang keisi. Jadi kan udah punya emah, jarang keisi, sering begadang kayak gitu, sering minum kopi atau yang lain mungkin. Kopi kadang sih kalau misalnya ini lagi jalan kemana. Kadang ya, tapi nggak sering ya Mbak ya. Kalau faktor stres itu bisa juga nggak? Bisa juga mengakibatkan dia. Jadi makanan yang harus dihindari atau buat dikonsumsi? Nah, untuk makanan yang dianjurkan itu di sini Mbak bisa lihat juga ya. Untuk makanan yang dianjurkan dia tuh sumber karbohidrat, beras yang dibuat bubur atau nasi tim kayak gitu, kentang rebus atau makaroni, biskuit itu juga bisa. Jadi kayak karbohidrat gitu. Terus sumber proteinnya biasanya nabati sama hewani, tempe, daging, susu, sayur yang tidak berserat dan tidak menimbulkan gas itu seperti bayam, buncis, labu kuning, labu siam, wortel, tauge, kacang panjang itu. Terus buah-buahan yang tidak mengandung asam dan tidak beralkohol. Buah-buahan
seperti biasa lah yang kayak seperti pisang, pepaya, alpukat kayak gitu. Terus lemak, gunakan santan encer dan minyak untuk menumis. Jangan terlalu banyak makan santan dan makan minyak, itu kan mengandung lemak yang banyak ya. Terus minuman yang tidak asam dan tidak mengandung soda dan alkohol, seperti sari buah yang tidak asam dan susu kacang seperti itu. Nah, untuk makanan yang dihindari itu jangan makan makanan yang sumber karbohidrat arang seperti nasi keras, ketan, bulgur, jagung, cangkal, ubi. Itu jangan makan seperti itu, dia kan mengandung gas ya, jangan makan seperti itu. Terus untuk sumber proteinnya yang dihindari yaitu daging yang berlemak, ikan asin, ikan pindang. Jadi makanan-makanan berlemak lah, jangan makannya seperti itu, dihindari. Untuk sayuran sendiri yang banyak mengandung serat dan gas yaitu kol, sawi, nangka muda, itu dihindari juga. Untuk buah yang dikeringkan seperti buah-buahan asam dan mengandung alkohol seperti kurma, kismis, pisang sale, asinan itu jangan makan seperti itu dulu. Dan untuk lemaknya yaitu santan kental dan gorengan itu jangan. Minuman yang mengandung soda seperti soft drink, tape. Nah, untuk Mbak Ki kan biasanya sering nongkrong kayak gitu ya, sering begadang. Nah, hindari aja yang soft drink, tape dan kopi kayak gitu, jangan minum kopi dulu, soft drinknya jangan dulu. Terus jangan makan makanan yang berbumbu tajam, berbau seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oh gini ya Bu ya, aku kan pengen diet kan. Kalau setahu aku tuh dengar-dengar sih katanya kalau diet tuh bagus pakai beras merah ya. Itu kenapa ya? Oh iya benar sih, kalau beras merah itu lebih bagus daripada beras putih ya. Karena beras merah itu mengandung karbohidrat yang kompleks, bagus untuk diet karena dengan mengkonsumsi beras merah, lambung kita itu menjadi kenyangnya lebih lama, dan beras merah itu rendah lemak juga. Jadi lebih bagus mengkonsumsi dengan beras merah daripada beras putih gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau minum susu pas saat mah itu boleh nggak sih? Sebenarnya minum susu pas saat mah terjadi mah ya, pada saat mah itu nggak boleh. Jangan minum susu pas mah, karena kenapa? Karena mengkonsumsi susu pada saat mah itu harusnya sebelum kita minum susu itu minum air putih dahulu, habis itu baru boleh minum susu. Bukannya nggak boleh, tetapi lebih baik itu minum susu itu setelah minum air putih. Jadi pada saat kamu mau minum susu, mending minum air putih dulu, baru habis itu minum susu gitu. Jadi biar nggak perih di lambung, biar nggak perih di perut gitu. Terus ada nggak alternatif lainnya selain pengganti susu? Oh bisa, selain susu yaitu yogurt. Mbak Itu bisa Nah, Mbak Kiki ya, terutama untuk Mbak Kiki bisa untuk mengkonsumsi yogurt karena rasa asam yogurt tidak akan merangsang produksi berlebihan pada lambung, dan manfaat yogurt yaitu untuk mengobati sakit mah. Nah, itu salah satunya manfaat yogurt ya. Karena asam yang terbentuk pada yogurt yaitu asam laktat yang menyembuhkan luka pada dinding lambung, terutama pada saat mah akut ya. Mbak Kiki kan mahnya akut, otomatis kan kayak ada goresan luka gitu pada mah. Nah, lebih baik kalau Mbak Kiki itu mengkonsumsi yogurt daripada susu biasa. Gitu. Ini gimana sih cara mengatur diet yang bagus tuh? Nah, untuk cara mengatur diet lambung yang bagus yaitu kurangi makanan pedas, asam, mengandung gas, terlalu panas dan dingin. Nah, untuk sumber karbohidrat arangnya yaitu nasi. Cara mengatur dietnya yaitu nasi beras merah atau beras ketan, bulgur, jagung, cangkal, ubi dan talas itu harus dihindari ya Mbak. Jangan terlalu makan seperti itu. Tadi kan udah dijelaskan ya awal. Terus habis itu makan harus teratur, lambung tidak boleh kosong lebih dari 3 jam, itu akan menyebabkan asam lambung naik. Terus makanan dalam porsi kecil tapi sedikit. Nah, itu dianjurkan untuk 6 kali sehari. Jadi makanan kecil tapi sering, porsinya kecil. Terus makan secara perlahan dengan cara yang santai. Cara memasaknya sebaiknya direbus, dikukus, ditim atau dipanggang. Jadi dihindari yang goreng-gorengan tersebut. Nggak boleh. Dan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diet lambung yaitu hindari merokok atau perokok pasif, hindari stres, hati-hati dalam memberikan obat atau suplemen gitu. Gini kan Bu, yang
saya tanya, kenapa kok obat suplemen tuh harus hati-hati? Yang harus dihati-hati sih dalam tanda kutip itu yang seperti apa? Jadi obat atau suplemen yang bersifat asam dan merangsang keluarnya asam lambung itu yang seperti zat besi, vitamin C, asam salisilat, asetosa, kortikosteroid dan obatan-obatan yang anti rematik kayak gitu. Jadi jangan asal-asalan kalau mau ngasih suplemen dan obat seperti itu gitu. Jadi ada yang ingin ditanyakan? Ada lagi atau sudah cukup? Ki, kau biasanya bilang kan perutmu itu sering terasa kayak penuh gitu loh. Bu, teman saya bilang kayak megah gitu loh. Megah gitu. Itu kenapa itu? Tapi bukan kembung ya? Kayak apa? Bukan ya? Megah-megah ya? Megah kayak gimana sih? Kayak penuh Iya, gitu. pegah kayak gitu ya penuh. Jadi kalau perut penuh itu sebaiknya ada makanan yang selingan gitu ya, makanan jeda tuh kayak cemilan gitu, kayak cemilan itu seperti roti tawar yang bisa dicelup dengan air teh, tapi tehnya itu teh encer yang hangat, jangan terlalu manis, jangan terlalu manis ya, jangan terlalu kental juga. Perbanyak minum air putih hangat udah gitu. Sudah Ki? Udah deh kayaknya. Udah. Cukup. Oh ya sudah. Kalau sudah cukup, ini leaflet yang ini Mbak ya bisa dibawa pulang untuk Mbak Kiki pelajari nanti kalau dia seperti apa. Nanti kalau ada perubahan atau masih belum juga bisa dietnya, bisa juga kembali bisa lagi konsultasi ke sini. Ya, makasih Bu ya. Makasih kembali. Makasih Bu. Ya, makasih kembali. Ki, gimana? Puas kah? Iya sih, tapi besok kalau misal belum ini semuanya masih sakit lagi, temenin lagi ya. Nah, tenang aja. Tapi kau tahu kan itu leaflet lu baca memang Ki, betul-betul prakteknya sakit lagi. Iya.